kriteria dalam memilih guru ya alim ulama, di antaranya yang pertama tentu adalah akidah yang benar. Ya, akidah yang benar itu seperti apa? Yang sesuai dengan keyakinannya Nabi SAW dan para sahabatnya ridwanullahu anhum jami'an. Kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW dan dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullahu anhum jami'an, maka ya ini adalah akidah yang melenceng dari akidahnya Nabi SAW. Yang kedua, ilmunya mapan. Bukan ada istilahnya itu ruwaibidah, yang ilmunya dikit ngomongnya banyak, koar-koarnya. Jadi karena dia mungkin sebenarnya lebih kepada orator, motivator, tapi karena bawa qala Allah kemudian langsung dibilang ustaz, akhirnya suruh ngasih ceramah segala macam. Ini ditakutkan ya masuk, dikasih panggung ya. Ditakutkan termasuk dari ruwaibidah ini. Maka ilmunya yang mapan. Bagaimana ya? Jelas kita dengarkan, ya kita simak ketika seorang guru, ustaz, alim, ulama ini menyampaikan, apakah ia menyampaikan qala Allah? Apakah ia menyampaikan qala Rasul? Apakah ia menyampaikan amalan yang diamalkan oleh para sahabat, yang diucapkan oleh para sahabat? Ya, kalau yang didalilkan hanya sesepuh kita melakukan ini adalah budaya, inilah adat, itu sudah bisa dipastikan dia hanya membela dirinya saja agar tidak dimusuhi oleh umat. Tapi kalau dai yang benar, alim yang benar, tidak akan gentar, tegar pasti di atas ya kebenaran. Mau orang mencaci, mau orang bilang apa, beliau bilang ini qala Allah, ini qala Rasul, ini pemahaman para sahabat, nggak ada yang bisa merubahnya, karena itu ilmu yang pasti. Dan yang ketiga, dari akhlaknya. Karena nggak mungkin seorang alim ulama akhlaknya buruk, tidak mungkin. Alim ulama mencela, ini harus kita garis bawahi, kasih tanda merah nih, nggak mungkin seorang alim ulama yang benar mencela pribadi orang, entah itu ulama yang lainnya, entah itu ustadz yang lainnya, atau orang lain, orang biasa seperti itu. Kalau mencela ya perbuatan karena itu adalah kemungkaran, maka ya tidak masalah. Berarti ia mencela karena itu adalah sebuah kesalahan, kemungkaran, perlu untuk diberantas. Tapi kalau sudah ranahnya ngomongin personalnya, sudah ranahnya ngomong wah fulan ini begini begitu, kelompok-kelompok, wah ini sudah kelihatan tidak benarnya. Nah, karena alim ulama, beliau ya mereka pasti tahu bagaimana menghadapi sebuah perbedaan, bagaimana menghormati sesama, ya nggak usah jauh-jauh, sesama muslim saja ya, sesama manusia, tidak ada celaan di antara mereka. Ini adalah ya yang perlu kita ketahui, yang perlu kita selektif ya ketika memilih seorang guru, seorang alim, seorang minimal ada pada 3 ini ya. Kalau kita obrolin lagi sih panjang ya tentang apa sih nanti ciri-cirinya kalau ulama ini berkata benar ya, nanti kita bisa bahas juga tuh kayak perkataannya seperti apa, dalilnya dari mana, itu masih sangat panjang. Wallahu a'lam bishawab.